Para pemirsa sekalian, selamat siang. Saya Prapto Panuju menyampaikan salam cempala untuk Anda dimanapun Anda berada. Siang hari ini selama 1 jam saya akan menemani Anda. Seperti biasa kita akan berbincang-bincang mengenai banyak hal. Dan kita akan menyaksikan pagelaran wayang. Hari ini Pak Darko berhalangan hadir. Beliau masih ada tugas yang begitu banyak harus diemban, sehingga saya mewakili beliau. Para pemirsa, Indonesia menangis dan sudah lama menangis. Sejak kejadian bencana di Aceh, bencana terus bertubi-tubi terjadi di negeri ini. Di Jogja, di Sinjai, di Jawa Timur. Hari ini siang tadi saya dengar bahwa di Gorontalo juga terjadi banjir. Di Lampung terjadi gempa yang tidak berhenti. Menyedihkan, mengenaskan memang. Siang hari ini kita akan berbincang tentang banyak hal mengenai bencana. Saya juga akan mengutip satu tulisan yang sangat bagus yang ditulis oleh Saudari Santi Indra Astuti yang terbit pada satu edisi Surat Kabar Nasional mengenai bagaimana masyarakat yang terkena gempa bumi di Jogja menyikapi dan menerima bahwa sebuah penderitaan itu tidak selalu diterima sebagai sebuah derita. Antara lain tulisannya adalah 5 hari setelah gempa, sejumlah relawan independen di wilayah Bantul menjadi saksi kenyataan yang sangat mencengangkan. Beberapa warga mengenakan kaos yang bertuliskan "Kami bukan pengemis". Sikap yang sangat arif dari para penderita dan juga para penerima bencana. Wajah-wajah sedih masih terlihat memang. Helaan napas warga tak lagi melulu bergalayut duka, tetapi acap merupakan sengal-sengal kelelahan setelah kerja keras membersihkan puing atau membantu mengangkuti dan mendistribusikan bantuan. Ada yang lain lagi, tanpa menunggu realisasi janji pemerintah untuk mengucurkan dana, korban gempa umumnya mulai bekerja bakti. Di Dukuh Kepatihan, warga punya target untuk membersihkan, bahwa dalam 1 hari setiap 3 rumah harus selesai dibersihkan. Hebat sekali. Ada lagi, ibu-ibu tidak hanya bersedih di rumah. Beberapa yang biasa berjualan home industry, berjualan rempeyek, mulai meminta bantuan ala kadarnya. Hanya dengan Rp80.000 mereka mengumpulkan uang, kemudian membuat rempeyek dijual di sekitar mereka. Ketika orang lain bertanya, uang bencana seperti ini kok ya masih jualan rempeyek? Dia mengatakan, masa ya kita mau menunggu bantuan dan harus meminta terus? Ini adalah kewajiban kami. Mereka menjalankan itu dengan senang hati. Ada lagi, di balik kesusahan dan di balik isu penjarahan bantuan, sering ditemukan sikap tidak mementingkan diri sendiri. Dan juga para relawan di The Brito di Jogja sana menuturkan bahwa ketika mereka membagikan nasi bungkus kepada warga yang terkena bencana, ada seorang nenek sebatang kara yang sudah tidak punya keluarga. Ketika ditawarkan nasi bungkus kepada mereka, nenek itu tidak serta-merta mengambil nasi bungkus, tapi mengatakan, apakah yang lain sudah kebagian? Ketika dijawab sudah, baru nenek itu mengambil jatahnya. Luar biasa. Ada rasa yang begitu besar yang bisa ditimbulkan. Saya kira ini harus dilihat oleh kita semua, oleh pemerintah, oleh tokoh masyarakat, oleh ormas, oleh kita semua. Bagaimana cara menyikapi para korban bencana namun masih mempunyai sikap dan nilai hidup seperti itu. Para pemirsa sekalian, Cempala ini adalah kerjasama dari Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia, Televisi Republik Indonesia, Sanggar Diwaloyo Pimpinan Mbak Wati, dan juga Bogasari. Bogasari adalah salah satu produsen tepung terigu, menjadi besar karena selalu mengingat apa yang dikatakan oleh para leluhurnya. Antara lain adalah, dudu sanak dudu kadang, nek mati melu kelangan. Bukan sanak, bukan saudara, tapi kalau mereka sakit, kami ikut merasakan sakit itu. Baiklah para pemirsa sekalian, Sebelum ini nanti kita akan menyaksikan sebuah pagelaran wayang kulit yang nanti akan menceritakan ontran-ontran Bawono. Dalangnya tidak sembarangan. Kita ambilkan dalang dari daerah gempa,
dari Yogyakarta adalah Mas Tono, atau sebenarnya dia adalah Ki Edi Endriartono dari Yogyakarta. Para pemirsa, sebentar lagi kita akan menyaksikan pagelaran wayang, namun tunggu sesaat lagi, kami akan segera kembali.
nel sadulita lae. Ndara Werkudara. Kok dados ketingal rapuh penggalih sampeyan niku pripun, Gus? Kok dadi kropos penggalihe niku pripun? Sampeyan niku wong pideksa, tegese kudu tatak, tangguh lan tanggon ngadepi samubarang kalir. Luwih-luwih sampeyan ki jejering satriya. Traing kusuma rembesing madu. Ampun demen cupet ing pambudi, Gus. Petenging nalar niku ora cukup dirasake. Petenging nalar niku ora cukup ditangisi. Nanging ayo, awih binudi srana ati kang wening. Iringan ora usah digagas. Kiai, aku ora kuat nampa pacobaning dewa kang hakarya jagat. Pripun? Sampeyan ora kuat nyangga pacobaning Gusti ngakarya jagat. Mangke sik nggih, Gus. Niku nek nganggo kacamatane Semar, teori sampeyan niku tembunge teori kepengin buang tilas. Tegese sampeyan kepengin endo saking dosa kaluputan sampeyan dhewe. Ngeten? Gusti niku ora kersa magepokan karo kadonyan niku ora kersa. Kejaba hamung nitahke srana sabda kang sepisan, tumuli gumelaring jagat saisine niki. Jagat saisine niki pun dipasrahke dening menungso. Maksud basa mengku niku kuwasa ngereh, kuwasa hamasesa mubah musik ing jagat. Menungso bisane makarti nganggo daya pangawasa wau. Jarene nggone saguh nindakake laku prihatin. Jarene nggone saguh nindakake lara lapa. Ngaten? Sebab menungso sing gelem laku prihatin, menungso sing gelem nindakake lara lapa niku mengke bakale kedunungan rasa lereming pangangsa. Rasa lereming pangangsa niku bisa gawe weninging cipta. Weninging cipta niku iso manunggalke karsa utawa sedya. Niku dalane supaya gampang nggone bisa mbabar karya, ngaten? Terus sing dirembuk niki wau napa? Ujare para sujana. Dewa ora bakal paring pacoban kang luwih saka daya kekuatane manungsa. Nanging sabab apa? Bencana ora nganggo leren, matumpa-tumpa tumpuk undung. Sebab apa? Gempa bumi ana, lindu ana, nganti tekan banjir. Malah kepara saiki gunung api. Kabeh padha ngatonake siunge. Kawula ngamarta sing padha ora duwe dosa padha dadi korban. Bayi-bayi abang padha jerit nangis merga kelangan biyunge. Pun ora usah nangis. Tontonan cengeng niku sakniki kok keyan tontonan sing adol tangis. Ngaten? Nek sampeyan ngendika kaya ngoten niku nggih Gus, nuwun sewu. Watak demen jajak-jajak. Watak seneng coba-coba. Watak murka. Dendam, kesumat. Niku sing duwe menungsa. Ngaten? Dadi nuwun sewu nek wonten tulisan Tuhan memberikan cobaan niku kula nuwun sewu rasa rujuk. Ngaten niku mungkin ben dikupas teng cempalan iki. Luweh-luweh kok sampeyan menghakimi sesamaning murid dengan mengatasnamakan Tuhan. Wah, niku dosa. Mila nek saged nggih Gus, ampun. Awih sampeyan karo kula
lerem sawetara. Nanging Kyai durung rampung kahanane kang nemahi kawula teka saiki. Dewa wani netepake Pandhawa uga dadi bocah Sukerta sing kudu ditumpes tapis, sing kudune dadi mangsane Bathara Kala. Kula tak ndongeng ning sampeyan mboten perlu kenceng-kenceng nanggapi rembug kula nggih Gus. Niki jamane kula sebut jaman Yudha Kala, ngeten. Jaman Yudha Kala niku jaman penampakan dari segudang kemunafikan manusia. Jaman Yudha Kala niki kalebu jaman penampakan dari sebuah kekuatan yang tidak mampu dijamah oleh manusia. Dadi nek wonten wong sing adek-adeke ora iso jejeg niku mesti bakal gampang kena godha. Cilik nyoratine grantes suwe ning suwe mati ngenes. Lah pun cobi mang presani mawon, mang conto mawon. Bencana sing enten kutha Garangayogyakarta. Wonten gempa bumi. Durung mendha menungsane durung padha lerem kedadak ana isu tsunami. Wong-wong pantai selatan rebut Wucung Salang Tunjang. Padha mlayu ngalor, lah kok banjur sekolor ana isu Gunung Merapi arep mbledos. Ora coba niku. Pun kaya gabah diinteri. Kok sinden kula niku ya ning kamar mandi niku lali sajake upama mergo saking wedine. Wah, tujune kula nggawa kimono kula. Kyai, nggih pripun? Sumbering perkara niki nek mboten kleru saka Pokal Pakartine Betari Permoni. Sebab napa? Bathara Guru niku ora bakal duwe penggalih netepake sampeyan dadi bocah Sukerta niki nek ora saka provokatore si Betari Permoni. Wes ora sah melu-melu mo. Sampeyan mboten sah tumut-tumut ndara Werkudara. Lah kowe piye? Aku ya ora melu-melu. Wo pancen Bagong iki. Kuwi iki dagelan kuna, Gong. Anu mbok menawa isih lucu barang. Sampeyan semene sawetawis kula pethokne Betari Permoni kaya napa karepe? Tuwas wong tuwa mbratas wong tuwa kok kian nampas. Permoni, lidah itu kecil tapi besar akibatnya. Kowe ora perlu kojah, kowe ora perlu ngguroni Betari Permoni. Piye? Sumbering perkara iki ming kowe. Kowe tak wacake cara kok balik ora sumyur dewak diswalang-walang aku meguru karo kowe Permoni. Pemirsa sekalian, itu tadi ontran-ontran bawono yang sudah dibawakan oleh
Mas Tono dari Jogja. Sekarang saatnya saya akan memperkenalkan para narasumber yang hari ini akan berbincang-bincang mengenai bencana alam. Saya juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi. Bagi Anda yang di Jakarta bisa memutar nomor telepon 574 34 dan 76, di luar Jabodetabek 021 574 34 dan 78. Di akhir acara seperti biasa Bogasari menyediakan Rp250.000 untuk Anda yang bisa menebak kuis yang akan saya tayangkan nanti. Bintang tamu kita atau narasumber yang hari ini hadir yang pertama adalah sebelah kiri saya ini adalah Bapak Dr. Insinyur Sudarsono. Sugeng siang, Pak. Selamat siang. Para pemirsa, beliau adalah salah satu dirjen di Depdagri, tepatnya adalah Dirjen Kesbangpol Depdagri. Leres sih, Pak Ji? Terus pundi? Jadi tadi kita sudah lihat sangat mengharukan, juga sangat memprihatinkan bahwa kejadian gempa dan bencana alam terjadi di mana-mana. Gorontalo betul hari ini banjir ya? Kalau saya tidak salah dengar tadi di kita juga ada. Nah, tapi seperti juga tadi Kiai Semar yang menasihati sangat baik, kita tidak boleh putus asa. Kita harus tegar menghadapi cobaan alam ini. Baik. Dan tentu kita harus pikirkan bagaimana menghadapinya, baik sejak dini maupun pada waktu kejadian dan pada waktu rehabilitasi. Oke, nanti akan kita bicarakan bersama-sama Pak Menika, Pak. Baik, itulah tadi saudara para pemirsa sekalian adalah Bapak Dirjen Kesbangpol Depdagri, Bapak Dr. Insinyur Sudarsono. Narasumber kita yang kedua adalah masih muda, ganteng sekali. Beliau adalah Mas Ican Lolemba. Selamat siang. Selamat siang, Mas Karto. Gimana menikmati wayang tadi? Ya, saya bisa meraba-raba. Meraba-raba ya. Itulah indahnya Indonesia. Begitu ya. Para pemirsa, Mas Ican Lolemba ini adalah salah satu anggota DPD Republik Indonesia. Selama bencana ini beliau mondar-mandir ke daerah-daerah bencana. Kebetulan kita angkat dari sini karena beliau juga berasal dari daerah bencana. Karena beliau berasal dari Sulawesi yang kebetulan sedang menangis hampir di seluruh kawasan Sulawesi, banjir di mana-mana. Dan juga tadi yang ketiga narasumber kita adalah Ki Dalang yang kita bawa dari daerah gempa. Sugeng siang, Mas. Sugeng siang. Niki wau kok keri ning kamar mandi niki wau pripun? Memang banyak gitu peristiwa pada saat itu yang lucu, tapi juga sangat menyedihkan sekali. Oh gitu ya. Salah satunya itu tadi. Itu kejadian nyata ya? Iya, Pak. Benar. Baik. Ini Mas Tono dari Yogyakarta. Tapi penjenengan nggak kena gempa toh? Alhamdulillah tidak. Oh iya. Gimana kabarnya para seniman yang ada di sana seperti apa? Ya, kalau yang korban nyawa itu saya dengar hanya satu. Baik. Yang dari teman-teman. Kemudian kalau yang rumah ya rata-rata semua, khususnya Kabupaten Bantul. Gitu ya. Baik. Apa yang sudah dilakukan para seniman-seniman di sekitar sana? Barangkali ada yang dilakukan? Kebetulan kalau saya ya seperti teman-teman yang lain, apa yang bisa saya lakukan sebagai relawan. Jadi paling tidak hari pertama saya melihat situasi ternyata memang demikian. Kemudian hari kedua memang bayangan saya ini pasti banyak yang kelaparan kan. Dan saya mencoba untuk ya dibilang gedor monggo, tapi karena realisasinya memang demikian. Betul. Akhirnya saya mencoba untuk gedor sana gedor sini. Saya bisa mengumpulkan dana yang cukup, kemudian saya lempar ke daerah-daerah pelosok yang memang sulit terjangkau oleh kendaraan. Gitu. Ya, bagus sekali. Tidak hanya itu, jadi para pemirsa, kumpulan dalang yang ada di Solo dan sekitarnya juga membuat langsung sebuah pegelaran di Jawa Timur, dikomandani oleh Pak Imam Utomo, Gubernur Jawa Timur pada waktu itu. Mereka mengadakan satu pegelaran dalam rangka mengumpulkan dana. Seluruh dalang, guyup dalang namanya, dipimpin oleh Pak Anom Suroto, Pak Mantep dan lain-lain di sana, berhasil mengumpulkan dana 1 miliar lebih dalam satu malam pegelaran. Ini luar biasa, bentuk kepedulian para seniman untuk para korban bencana. Baiklah, kita mulai membahas Despunti toh Pak. Sebenarnya bencana ini bagaimana? Karena panjenengan berasal dari satu departemen departemen dalam negeri gitu ya. Apa kira-kira menurut panjenengan memang pemerintah sudah melakukan hal yang optimal yang dilakukan untuk menangani gempa ini atau bencana semua bencana ini? Ya, jadi menghadapi bencana atau juga pelayanan-pelayanan kemasyarakatan yang lain, itu selalu harus dilihat dari bagaimana kita membagi tugas antara
tugas atau kewajiban masyarakat, tugas kewajiban kelompok atau organisasi masyarakat, tugas kewajiban pemerintah daerah, tugas dan kewajiban pemerintah. Nah, ini sebenarnya sudah diatur secara rinci di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya sebagai gambaran, di dalam rangka otonomi daerah ini, itu ada pasal tentang kewajiban daerah. Pasal 22 itu menyebut daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah gitu, pemerintah daerah, baik kabupaten kota maupun provinsi. Nah, tentu terhadap hal yang terkait dengan bencana pun, selain pemerintah tentu memiliki strategi dan juga persediaan anggaran misalnya, antisipasi untuk bencana di berbagai daerah, tapi masing-masing provinsi dan kabupaten kota sesuai dengan kewajibannya tadi, yaitu melindungi masyarakat, juga harus mempersiapkan diri. Tentu saja masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat juga mempersiapkan diri. Karena itu ada istilahnya kewaspadaan dini masyarakat. Masyarakat harus waspada, pemerintah kabupaten kota waspada, pemerintah provinsi waspada, dan pemerintah nasional waspada. Begitu nanti ada kejadian, bagaimana kita mengatasinya, itu ada bagian tugas, dan bagaimana rehabilitasinya. Nah, itu intinya memang harus kita hadapi bersama-sama begitu. Begitu ya Pak ya, kira-kira. Oke. Mas Ican, tadi Pak Dirjen sudah mengatakan bahwa ada kewaspadaan dini yang diprogramkan oleh negara, oleh pemerintah dalam hal ini. Kalau panjenengan melihat penanganan bencana di Republik ini, karena Indonesia ini kan negara yang pasti ada bencana di negara manapun, apalagi di daerah Asia, di daerah Timur Tengah, di daerah Asia Timur seperti Jepang. Yang kita tahu Jepang sudah punya program yang sangat baik penanganan. Ya, paling tidak kita harus mencontoh kepada mereka. Dari segi penyelenggara berasal dari legislatif ya. Artinya Dewan melihat apakah pemerintah sudah melakukan tindakan-tindakan secara proporsional, tidak hanya dalam penanganan bencananya, tapi pra gempa atau pra bencana, apa yang sudah dilakukan, misalnya pelatihan atau apa. Menurut penjenengan bagaimana? Ya, sebetulnya tidak ada yang salah yang dilakukan oleh pemerintah. Cuman selalu saja masalah itu selalu lebih sulit diprediksi ketimbang perangkat yang kita buat. Apakah perangkat aturan maupun institusi yang mengikuti aturan tersebut. Dan itu tidak usah kita malu, karena di Amerika pun sewaktu kejadian banjirnya kan itu pemerintahnya dikritik juga, karena memang tidak sanggup. Selalu saja manusia terbatas untuk memprediksi skala dari sebuah bencana. Tetapi memang harus kita lakukan untuk mengantisipasi itu. Tapi sebelum saya ke sana, saya kira ada dua hal yang harus kita bedakan. Pertama, bencana yang memang merupakan bagian dari mekanisme alam yang tidak bisa kita tebak, kita tidak bisa cegah, kita tidak bisa tunda, di luar prediksi manusia lah begitu ya. Itu di daerah manapun ada. Tetapi ada sebetulnya bencana yang karena kita tidak mengurusi alam dengan benar, gitu. Kan? Karena alam kita urusi dengan benar, maka alamnya yang justru tidak bisa dikendalikan dan bahkan merusak, seperti banjir dan segala macam. Sebagian kan juga karena kita tidak, karena ulah kita sendiri, gitu ya. Nah, berkaitan dengan itu, mestinya saya kira yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang, melihat pengalaman di tsunami Aceh, kita ingat yang besar-besar saja, misalnya di Jogja dan sekarang di Sinjai. Kalau kita lihat laporan media massa itu kan memang kelihatan betul bahwa tidak cukup lagi nih, Pak Darsono ya, tidak cukup lagi perangkatnya, sehingga sebetulnya sekarang itu ada kecenderungan menarik juga karena ada media massa seperti televisi dan macam-macam. Betul. Energi masyarakat itu bisa begitu kuat dikumpulkan menjadi sebuah gerakan masyarakat secara tiba-tiba dan akumulasinya besar. Kenapa energi ini tidak di manage dan dimasukkan dalam satu struktur di pemerintahan? Misalnya dengan sedikit melonggarkan atau merombak ke Bakornas penanggulangan bencana ini sampai ke bawah-bawah ke Satkorlaknya, dibuat satu pola di Jakarta, sehingga unsur-unsur masyarakat itu bisa masuk ke dalam satu board, sehingga karena saya yakin
niat baik aparat negara, aparat pemerintah, birokrasi pasti baik. Tetapi kan di sana ada sejumlah prosedur yang seringkali kalau kita temui di lapangan, misalnya orang di bagian paling ujung dari sebuah birokrasi merasa ya misalnya kayak soal bantuan harus pakai KTP. Dia tidak salah, karena kalau dia katakanlah tidak ada bukti pengeluaran, ada mekanisme audit dan segala macam yang harus dia hadapi. Iya, benar, ya kan? benar. Jadi memang, tetapi struktur ini harus dilonggarkan dan memberikan kultur baru di luar birokrasi. Dan juga orang-orang yang berasal dari berbagai macam kalangan, misalnya pensiunan kepolisian, pensiunan TNI, dari ZENI TNI, terus bahkan dari bekas komando pasukan khusus misalnya, atau dari SAR. Banyak institusi yang bisa difungsikan dan gitu, banyak individu, dan termasuk ahli keuangan misalnya, ahli IT. Jadi pada saat yang cepat dia bisa merumuskan seperti apa pengelolaan keuangannya, atau ahli IT dia bisa langsung mempublikasikan sebuah bencana itu ke masyarakat luas lewat membuat katakanlah website dengan foto-foto terbaru. Itu yang saya lihat sewaktu Aceh tidak bisa kita lakukan, sehingga sekarang kita harus berpikir untuk itu. Gitu ya. Jadi kira walaupun ada nilai dasar yang harus dilakukan, sebenarnya KTP atau tidak KTP atau ada birokrasi apa, mereka harus ditolong. Ya, betul. Itu nilai dasarnya, betul, gitu ya. Betul. Tapi kan selalu saja begini. Dalam sebuah rantai birokrasi yang panjang, selalu saja yang di ujung itu yang pertama dia berhadapan dengan masalah secara real. Kedua, biasanya kalau ada kesalahan prosedural, mereka dulu pasti mereka yang kena duluan. Benar nggak Pak? Jadi dia juga pasti akan lebih hati-hati daripada orang yang di atasnya. Oke. Mas, sudah ada telepon. Saya mau tanya Mas Tono, tapi nanti kita tahan dulu. Halo, selamat siang. Halo. Iya Pak. Halo. Iya Pak. Selamat siang. Selamat siang, dari mana Pak? Dari Boyolali. Oh, Boyolali, dengan Pak? Kena gempa juga. Pak Satrio Utomo. Pak Satrio Utomo ini korban gempa juga? Mudah-mudahan tidak apa-apa. Oh tidak ya, tapi bukan korban Merapi juga ya? Ya. Saya ini orang Boyolali. Ji Pak. Tapi lama di Sumatera Barat. Oh iya baik. Nah, saya sangat prihatin atas terjadinya musibah di Indonesia ini, terutama gempa Jogja dan Jawa Tengah. Ya. Termasuk tempat-tempat lain. Ya. Ya. Tapi keprihatinan saya itu sangat lebih prihatin lagi. Iya Pak. Sudah nanti, jadi kalau istilahnya bencana itu memprihatinkan kita semua. Ya. Tapi yang lebih prihatin lagi, bencana alam, maksud saya bencana alam itu sangat memprihatinkan kita semua. Tapi yang lebih memprihatinkan, nanti bencana minta pejabat. Oh begitu ya Pak ya. Karena saya pengalaman selama ini, saya sudah umur 65. Betul Pak. Itu sesudah bencana nanti, yang kena bencana. Pak. Kita sudah tangkap maksudnya Pak. Pak. Bencana sesudah bencana. Pak. Pak. Itu lebih enak karena dia Pak. beli mobil baru, rumah baru. Iya. Pak. Kita sudah tangkap maksudnya. Nanti kita akan yang berikutnya. Halo, selamat siang. Halo Pak. Halo. Ya. Ya, dengan Pak Abdul Latif ini Pak. Di mana Pak Abdul Latif? Di Sulawesi Utara. Abdul Latif di Sulawesi Utara ya Pak. Ya. Oh silakan Pak. Ya, ini Pak, jadi bangsa ini harusnya sudah mengevaluasi diri Pak. Bencana sudah di mana-mana di Indonesia ini. Terus? Nah, kemudian nanti kita bisa bersatu kalau kita kena bencana. Nah, karena sudah lupa kita ini dari pengkhianat pejuang kita. Karena apa? Belum merebut kemerdekaan untuk mensejahterakan rakyat. Ya, intinya adalah kita harus evaluasi ya Pak ya. Iya, Oke, kita sudah tangkap maksudnya Pak. Politik dengan sejahtera. Oke Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya, selamat siang. Selamat siang. Dengan Pak? Dengan Warsono Mas Prapto. Oh, Mas Warsono di mana ini? Enggak pakai R. Kita dulu kebetulan satu alumni SMA Mas Prapto. Begitu toh. Mas Warsono mana ini, kaget saya. Oke. Ya. Apa pertanyaannya? Oke, pertanyaannya Mas. Nanti kita ketemu di luar ini ya. Pertanyaannya. Senang sekali saya ada pembahasan masalah ini gitu ya. Oke. Sebelum
sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya kemarin kebetulan pasca bencana coba keliling ke daerah Jogja gitu ya. Memperhatikan memang. Dan setelah itu 2 minggu kemudian saya coba pulang lagi gitu ya. Karena selalu dapat kabar dari sana yang mengenai. Dan itu masih hampir tidak kena karena di daerah Wonosari, maksud saya Mas Prapto. Jemkawati. Iya. Penanganannya seperti apa? Penanganannya seperti apa? Yang itu yang saya akan cerita, Mas. Oke. Yang saya lihat pendek saja, Mas. Rata-rata pejabat kita kurang begitu tanggap begitu ada bencana. Yang seharusnya masyarakat yang Oke, Mas Warsono, kita potong dulu, J. Oke. Dia lebih sigap kalau terima bencana, kemudian dibentuk apa namanya? Oke, terima kasih. Saya kira 3 dulu ya, Pak ya. 3 dulu, Mas Ican ya. Oke, yang pertama dari Boyolali, Pak Satrio Utomo. Tadi mengenai kita yang terutama juga dari Pak Abdul Latif dari Sulawesi Utara. Siapa yang akan menanggapi dulu? Saya kira penjaringan dulu. Monggo. Bagaimana dengan opini masyarakat yang diterima oleh masyarakat bahwa kok kelihatannya kurang tanggap? Pemerintah kurang tanggap. Nah, jadi penjaringan ada pencegahan dini di bawah Direktorat Penjaringan tadi ya. Jadi memang tadi sangat tepat sekali apa yang disampaikan Pak Latif dari Sulawesi Utara. Ada kata kunci penting, bersatu. Kemudian yang kedua Pak Wasono tadi teman sampean kurang tanggap. Itu juga kita harus perhatikan betul. Kita harus kembali lagi pada semangat persatuan. Pak Latif tadi kan, jelas sekali dalam rangka otonomi daerah ini ada kewajiban daerah lagi, pasal 22 Undang-Undang 32 2004. Undang-undangnya selalu daerah ada ya, wajib menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional. Nah, kalau semangat itu juga diterjemahkan oleh semua orang, semua daerah dan semua masyarakat, tentu menjawab apa yang disebut Pak Latif tadi. Nah, tapi memang tadi Pak Wasono mengatakan kurang tanggap. Nah, ini kan kita harus lihat. Daerah itu ada Pak Lurah, Kepala Desa, ada Camat, ada Bupati Wali Kota, ada birokrasi, dan tentu saja ada dukungan APBD. Yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Iksan Mas bahwa juga ada masalah. Sebenarnya terkesan, walaupun sudah perangkatnya sudah ada, tapi saya kira ada yang tidak jalan. Makanya kita harus evaluasi lagi segera seluruh APBD kabupaten kota. Apakah sudah menyediakan cukup dana alokasi anggaran untuk kalau jaga-jaga kalau ada bencana. Dan yang kedua memang yang kita pikirkan adalah bukan hanya kabupaten kota tersebut, harus ada sistem di mana karena kabupaten kota setempat yang menghadapi bencana itu umumnya tidak bisa berbuat apa-apa, harus ada mekanisme di mana kabupaten kota tetangganya itu bisa secara leluasa tetapi sesuai peraturan perundang-undang dapat menyediakan pendanaan untuk membackup tetangganya. Ini perlu kita pikirkan supaya tanggap tadi. Pak. Oke, Pak. Baik. Mas Ican, bagaimana ini? Bagaimana ini? Ya, saya kebetulan ini sama-sama Pak Abdul Latif dari Sulawesi. Betul dari Sulawesi. Betul. Jadi memang seperti saya sampaikan tadi, skala bencana selalu melebihi kapasitas kita. Jadi saya lebih percaya bahwa yang kurang dari pemerintah adalah belum menyediakan satu struktur, satu ruang bagi masyarakat untuk melibatkan diri. Sehingga sekarang yang terjadi seluruh energi masyarakat bergerak sendiri-sendiri, dan itu baik saja tentu saja. Tetapi kan kalau ini bisa dirijennya pemerintah, kan sebetulnya uang itu akhirnya tidak jadi masalah gitu. Karena sebetulnya bukan uang masalahnya. Masalahnya ada pada koordinasi manajerial dan sebagainya. Dan kalau misalnya kita berpikir bahwa bencana itu tentu saja harus juga di-cover oleh daerah, saya sendiri berpendapat bahwa sebetulnya beban itu jangan terlalu diserahkan ke daerah secara berat. Terutama daerah yang terkena bencana. Karena kalau bencananya itu begitu skalanya besar, itu pasti lumpuh. Dan perangkatnya juga pasti agak susah bekerja. Lebih baik satu badan yang seperti Bakornas ini agak sedikit dimodifikasi sehingga dia lebih memberi ruang bagi partisipasi masyarakat. Jadi ada satu mekanisme yang dibikin, begitu ada terjadi sesuatu seperti apa mereka langsung ada rapat yang cepat dan sebagainya. Ini kita titipkan kepada Pak Darsono karena beliau adalah Dirjen di Depdagri, mewakili pemerintah. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini nanti bisa
dibicarakan di sana. Mas Tono, panjenengan rumaos mboten? Panjenengan kroso atau enggak bahwa pemerintah berperan dalam membantu ini, atau panjenengan punya pendapat seperti apa? Ya, kebetulan aja sedikit banyak saya yang saya ketahui di Jogja ini. Ya. Di Jogja memang terutama Kabupaten Bantul. Ya. Jelas itu pemerintahnya lumpuh total. Lumpuh, betul. Kemudian yang jelas ini merupakan shock terapi bagi semua wilayah, termasuk seluruh Jogja nih, karena mereka semua merasakan. Jadi yang merasakan adanya gempa itu kan tidak hanya Bantul aja, bahkan semua seluruh provinsi merasakan sampai ke Jawa Tengah itu merasakan. Jadi kalau sekarang itu semua jerit-jerit, penjenengan jerit-jerit minta tolong saya, wong saya sendiri juga kan harus ditolong. Itu bagaimana? Ini logikanya kan harus begitu, Jadi saya mohon ini aja, monggo bagaimana? Oke, nanti kita titipkan kepada pemerintah supaya pemerintah segera punya sikap yang baik. Para pemirsa sekalian, nanti kita akan lanjutkan lagi pembicaraan yang sangat penting ini. Mbak Wati punya suguhan, monggo Mbak Wati. Para pemirsa sekalian, masih ada satu sesi lagi untuk kita bisa berbincang-bincang bersama para narasumber kita kali ini. Mas Ican, Mas Ican tadi banyak yang menelpon, juga Mas Tono merasakan bahwa ternyata ada yang salah dalam penanganan, atau bukan salah tapi dalam arti kurang tepat barangkali. Perangkatnya sudah ada, apanya sudah ada, tapi ada yang tidak berjalan gitu. Sebenarnya seperti apa menurut sampean ini? Kalau saya kira itu tadi, bahwa memang harus ada sebuah organisasi yang berbeda dengan seperti sekarang yang terlalu hierarkis. Jadi ada sistem yang agak fungsional dibikin, tetapi tetap tentu saja penanggung jawabnya harus pemerintah, karena itu tugas negara. Konstitusi kita jelas sekali, negara harus melindungi masyarakatnya. Tapi memang harus ada satu lingkungan yang baru, sehingga para birokrat-birokrat yang terbiasa bekerja disiplin dan berdasarkan aturan, dan memang birokrasi itu harus begitu, harus juga berinteraksi dengan lingkungan baru yang berbeda dari kalangan wira swasta, kaum profesional, militer dan sebagainya, sehingga ini menjadi sebuah tim yang justru saling melengkapi, ketimbang di ujung-ujung kita berantem terus. Setiap ada masalah, wah semuanya ini ada, ya kan? Yang kedua, perlu ada satu audit lingkungan besar-besaran terhadap negeri ini. Audit lingkungan dipetakan betul, karena setahu saya beberapa lembaga swadaya masyarakat seperti WALI pernah memberikan rilis bahwa ada beberapa daerah yang mereka warning akan terjadi bencana. Saya kira 3 bulan yang lalu mereka melakukan itu. Nah, kenapa negara ini juga tidak melakukan itu, memetakan dari Sabang sampai Merauke di mana kemungkinan akan terjadi. Memang kita tidak bisa mendahului itu, tetapi kan kita punya perangkat ilmu pengetahuan tentang itu. Yang kedua, khusus untuk Depdagri, mungkin juga bisa langsung memberikan arahan kepada daerah-daerah tingkat 1, tingkat 2 untuk juga melakukan audit lingkungan sendiri-sendiri, agar bisa tahu
lingkungan dia, rumah dia, halaman dia itu seperti apa kondisinya, gunung mereka tinggal berapa. Sebab selalu saja kita ini selalu ingat bencana setelah terjadi bencana. Selalu begitu ya. Kenapa kita tidak seperti Jepang kan? Ada latihan mulai dari TK, SD sampai kaum profesional dilatih untuk menghadapi, karena mereka paling sering gempa bumi. Betul. Jadi begitu gempa bumi mereka udah tahu mekanis saja itu, bahwa harus masuk di bawah kolong meja misalnya, segala macam. Nah itu saya kira Depdagri mumpung ini bisa kepada jajarannya dan pemerintah. Terus pun Pak Darsono, saya begini, saya tidak menyalahkan pemerintah. Pemerintah sudah melakukan banyak hal, namun kenapa yang tertangkap kemudian terkesan seolah-olah pemerintah lambat begitu ya? Jadi pun Pak. Sebagai masyarakat punya kesan seperti itu, tapi saya kira ide Pak Iksan tadi sangat bagus. Ya, itu harus direspon betul begitu ya. Sebanyak mungkin komponen masyarakat. Sebagai ilustrasi, pada sekitar terjadinya gempa di Jogja itu berbagai ormas menyelenggarakan program kebangsaan dan cinta tanah air bekerjasama dengan Depdagri. Begitu ada gempa, langsung mereka inisiatif, Pak, kami boleh tidak mengalihkan kegiatannya itu relawan di Jogja. Oh, saya kira bagus sekali. Dan ini saya kira sangat contoh konkret bahwa interaksi dan juga kerjasama antara pemerintah dan ormas itu ini sekali penting sekali, dan itu saya kira perlu lebih diintensifkan baik oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Betul. Dan yang kedua tentang audit lingkungan itu sangat tepat. Saya kira itu ide yang memang harus difikirkan segera dirumuskan dan dilakukan begitu ya, komprehensif baik oleh sekali lagi pemerintah, provinsi maupun kabupaten kota. Dan mungkin pemerintah jangan terlalu alergi dengan misalnya LSM yang melaporkan bahwa ini saya kira sangat tepat direspon. Pemerintah justru mendengarkan dan berkepentingan untuk mendapatkan data-data seperti itu. Sebagai gambaran ya, pada waktu saya di Jambi, saya penjabat Gubernur Jambi itu ada data yang saya baca 720.000 hektar lahan yang sudah dapat izin, tetapi tidak dikerjakan oleh para perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin tersebut, dan itu tidak produktif akhirnya. Ini sebagai salah satu contoh yang memang harus diaudit secara lebih lengkap di seluruh Indonesia begitu. Dan kemudian juga pelibatan masyarakat termasuk pemerintah daerah tadi sudah digambarkan di Jepang misalnya. Dulu saya pernah tinggal di sana cukup lama, yang selalu juga dihantui oleh gempa. Itu misalnya untuk RT RW tertentu itu mewajibkan masyarakatnya menyimpan radio kecil dan makanan kering. Itu yang harus disimpan. Begitu ada gempa, itu yang harus diambil. Dibawa lari ke taman yang kita sudah dilatih pergi ke taman tersebut. Makanan kecil untuk persediaan kita, radio kecil itu untuk mendengarkan perintah-perintah oleh pemerintah. Gitu. Ini penting sekali. Kita tidak pernah melakukan itu sama sekali. Saya lihat memang. Tapi ada yang menarik, Pak. Menurut saya jadi di Jogja itu yang menarik di tengah situasi yang sangat menyedihkan. Tapi kok ya ada juga relawan yang nyambi kampanye itu ya. Oh, ini, gitu ya. Ini menurut saya ini maaf nih. Itu harus dikecam habis. Relawan partai atau ya barangkali termasuk terutama partai. Kalau partai itu kan jelas itu seperti ini bukan tempatnya untuk kampanye. Iya dong. Iya. Sangat tidak etis. Saya kira perlu juga itu ada himbauan bahwa dari pemerintah untuk tidak lagi orang membantu dengan pasang bendera. Jadi artinya kan lebih besar bendera daripada Mas Ican juga punya tugas karena Mas Ican di legislatif, di sana kumpulan para merah putih biru warna-warna begitu banyak. Tolonglah itu ini jadi nggak tulus untuk membantu saja. Ini dirasakan betul karena dia tapi ada persoalan juga di negeri ini. Tidak Pak Darsono sudah punya pencegahan dini, tapi kadang-kadang ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi menghadapi masyarakat itu ya. Bukan saya kok menolak Mbah Marijan atau bagaimana ya. Tapi artinya di Gunung Merapi sendiri bahwa itu sudah terjadi bencana, hampir terjadi bencana, sudah diberikan himbauan, tapi ternyata mereka nggak mau pergi dari situ. Ini persoalan juga, Pak. Mudah-mudahan nanti bisa dirumuskan. Saya sudah dipanggil-panggil untuk segera mengakhiri karena waktu kita sudah hampir habis. Para pemirsa sekalian, sebelum saya akhiri, saya akan membuat catatan sedikit. Sebelum kuis, saya akan membuat catatan dari apa yang kita bicarakan ini tadi. Oke, saya disuruh kuis dulu. Baiklah, kuis saya berhadiah Rp250.000 yang dipersembahkan oleh Bugasari. Bagi siapa yang bisa menebak cerita apa yang dilakukan oleh Mas Tono tadi,
Rp250.000 menjadi milik Anda. Saya tunggu. Lakon apa? Sudah masuk. Selamat siang. Halo. Iya. Iya. Siapa ini? Helvi. Helvi. Oh, Helvi. Oke, di mana Helvi? Di Jakarta. Jakarta mana? Di Jakarta Utara. Oke. Jawabannya apa? Pertanyaannya apa ya? Loh, pertanyaannya ceritanya apa? Wayang yang tadi disiarkan TVRI diceritakan oleh Mas Tono. Persatuan. Salah. Ada lagi yang masuk? Selamat siang. Iya, dengan siapa ini? Dengan Tuti di Palembang. Tuti di Palembang. Oke. Apa jawabannya? Tentang bencana alam. Tentang bencana alam. Ya, tapi lakonnya belum betul. Judulnya ya. Ya, judul dari cerita yang dibawakan oleh Ki Dalang. Ki Dalang tadi apa? Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, berarti tidak ada yang bisa menjawab. Yang betul adalah Ontran-ontran Bawono. Baik para pemirsa sekalian, kita hampir menyudahi. Ada catatan terakhir yang akan saya sampaikan adalah ini pesan yang ditulis oleh Mbak Santi Indra Astuti, pesan dari daerah bencana. Pesan dari lokasi bencana sebenarnya sederhana. Dengarkan suara rakyat. Mereka lebih tahu apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka harus lakukan. Korban yang menderita terbukti sungguh agung. Mereka mampu menyikapi penderitaannya secara arif ketimbang kita yang berusaha menunjukkan wajah simpati dan sedih, tetapi sebenarnya kita gembira dan lega karena kita lolos dari bencana. Para pemirsa sekalian, akhirnya terima kasih Pak Darsono, terima kasih Pak Ican Lemba, dan juga terima kasih Mas Tono Sugeng Kuntur ke Jogja nanti. Beritakan ini kepada kawan-kawan yang menerima bencana, mudah-mudahan bisa segera pemerintah mengatasi dengan baik. Para pemirsa sekalian, terima kasih juga kepada Mbak Wati dan juga Bogasari. Akhirnya saya Prapto Panuju menyampaikan salam cempala dan sampai jumpa.